Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minadh-dhulumati ilan nur. Bagaimana kabarnya jemaah sekalian, sehat-sehat sajakah? Alhamdulillah. Tidak terasa lah 20 hari kita berpuasa. Sisanya sekitar 9 atau 10 hari lagi. Masih cukup panjang perjuangan kita. Masih cukup panjang. Masih banyak tantangan-tantangan dalam hidup. Masih banyak ujian yang akan kita hadapi. Karena walaupun kita lah terlatih berpuasa dari tahun ke tahun, tapi ujian tetap berat. Ya. Pada pertemuan kedua dan terakhir ini, karena kebetulan bertepatan dengan berakhirnya 20 hari bulan suci Ramadan, maka besok masuk ke tanggal 21 Ramadan, maka kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Anak-anak yang punya tugas, catatlah itu judulnya, Lailatul Qadar. Maka berbicara tentang Lailatul Qadar atau malam Qadar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala punya surat khusus, surat Al-Qadar. Ya, bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi untuk lafaz yang benar ada dua versi sebelum kita masuk kepada inti materi kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna di situ bisa dibaca 5 atau 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat atau 1 alif. Karena inna anzalna setelah na ketemu dengan alif an itu mad jaiz munfasil. Jadi bisa dibaca 2 harokat, 4, 5 ataupun 6. Jadi bisa dibaca wa ma anzalna, boleh. Itu ya. Termasuk juga ayat kedua wa ma adra, bisa dibaca wa ma adra. Untuk ujungnya ya, ujungnya itu ada 2 versi, tapi kebanyakan ahli tajwid menyebutkan huruf terakhir halus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ro-nya halus. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Termasuk yang ayat ketiga syahr. Berikutnya kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu ya. Itu yang paling banyak ya. Baik. Ada 5 ayat di dalam surat Al-Qadar. Sekaligus kita akan menjelaskan keistimewaan dan kemuliaan malam Qadar berdasarkan ayat ini. Kemuliaan dan keistimewaan pertama adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Itu ada di ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Itu ya. Jadi di malam Qadar itu Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Ya. Namanya Baitul Izzah, langit dunia. Dan diturunkan pada 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Oleh sebab itu banyak masjid-masjid yang mengadakan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kalau masjid kita biasanya ada terus 10 malam terakhir. Mudah-mudahan di beberapa hari ke depan ada ustaz yang membicarakan tentang iktikaf, agar kita lebih paham tentang iktikaf. Itu kemuliaan dan keistimewaan yang pertama. Malam Qadar diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang kedua, keistimewaan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu yang kedua adalah turun para malaikat dan ar-ruh. Ruh itu malaikat Jibril. Sebutan lain daripada malaikat Jibril itu ar-ruh. Atas izin Allah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di muka bumi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril biizni rabbihim, ya, dengan izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di muka bumi ini. Mereka turun dengan memberikan cahaya dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang penuh dengan kedamaian. Itu nanti di malam qadar itu nanti salah satu cirinya adalah kita akan menemukan kondisi yang tenang sekeliling kita, terasa tenang. Itu juga dampak daripada turunnya para malaikat dan malaikat Jibril. Itu dia. Kemudian yang ketiga, oh ya, tadi terlewat ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu juga kemuliaan dan keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi begini maksudnya, amalan yang kita lakukan itu akan diberikan pahala seakan-akan 1000 kali kelipatan, atau sederajat dengan 83 tahun atau 84 tahun amal soleh kita. Umur kita belum tentu sampai usia baligh. Misal usia baligh kita 12 tahun, umur kita 70 kurang 12 berapa? 58, tidak nyampe 83 tahun itu. Jadi demikian istimewanya malam Qadar, sehingga umur kita pun tidak nyampe untuk mensederajatkan dengan kemuliaan pahala yang Allah berikan dari amal saleh yang kita lakukan ketika Lailatul Qadar itu datang. Masya Allah. Keistimewaan kelima yaitu bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Manusia disejahterakan kehidupannya, diberikan ketenangan, kedamaian sampai terbit fajar atau terbitnya matahari, atau terbit subuh. Fajar itu sama dengan subuh, ya. Subuh itu artinya sama dengan fajar. Jadi kalau ada orang solat sunnah fajar, yaitu solat sunnah subuh. Solat subuh yang solat fajar, karena subuh itu dan fajar itu sama-sama bahasa Arab, artinya sama. Subuh al-fajr, yang gitu ya. Nah, 4 itu keutamaan daripada malam Qadar, Bapak Ibu jamaah sekalian. Apa syarat, apa tanda-tandanya? Itu banyak sekali tanda-tandanya yang dapat kita ketemukan di malam Lailatul Qadar itu. Yang pasti ini dirahasiakan oleh Allah. Kapan malam Qadar itu datang, dirahasiakan. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin melipat gandakan amalan ibadah kita pada malam itu, terutama di malam-malam ganjil. Tanda-tandanya itu malam itu kelihatan lebih terang, ya, lebih terang, kemudian lebih bercahaya dibandingkan dengan waktu yang lain. Kemudian udara tidak panas dan tidak dingin, sedang-sedang saja. Tidak turun hujan, tidak ada petir, tidak mendung, tidak terasa gerakan angin, apalagi topan. Nah itu ya, sejuk biasa, wajar gitu ya. Itu tanda-tandanya, banyak sekali tanda-tanda yang lain. Yang pasti Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, semoga saja kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang menemui
dan merasakan malam qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.